di mana pengukuran ini kita akan menggunakan dua pengukuran. Yang satu adalah cara statis, yang kedua adalah cara dinamis. Apa perbedaannya cara statis dengan cara dinamis? Yaitu dari pengukuran alat yang digunakan. Di mana untuk mengukur alat statis, yaitu alatnya adalah yang bentuknya beraturan, bisa itu bentuknya balok, linier, kerucut, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengukuran secara dinamis, yaitu pengukuran dengan benda yang tidak beraturan. Contohnya adalah kunci. Yang pertama yang di sini akan kita praktekkan adalah pengukuran secara statis, di mana pengukuran statis itu adalah yang dicari adalah mengukur panjang, mengukur lebar, dan mengukur tinggi benda. Untuk mengukur panjang benda kita akan menggunakan jangka sorong ini terlebih dahulu. Pertama kita buka penguncinya, yang kedua adalah kita geser, lalu kita masukkan ke bagian rahang bawah, kita apit supaya benda ini tidak jatuh, maka kita kunci terlebih dahulu. Selanjutnya kita selanjutnya membaca skala nonius dan skala utamanya. Dari yang diukur, benda yang diukur ini, panjang ini didapatkan, yang keluar adalah nilai di skala utamanya itu adalah 2,5. Nah, untuk di skala noniusnya adalah yang paling berhimpitnya adalah 1. Maka di sini didapatkan nilai 2,51 cm. Selanjutnya adalah untuk mengukur lebar pada benda. Jadi untuk mengukur lebar itu adalah dari sisi ini ke sisi ini. Kita hitung di sini sudah muncul angka 1-nya sudah terlewati, terus di sini juga strip kelimanya sudah terlewati. Ternyata di sini juga 1-nya sudah terlewati. Jadi di sini di skala utamanya bisa kita baca 1,6. Nah, selanjutnya di skala noniusnya pun kita baca kembali mana yang paling berhimpit. Di sini yang paling berhimpit adalah di nilai angka 1 ini. Nih, di angka 1 ini saling berhimpit dengan atasnya, maka nilainya adalah 1,61 cm. Selanjutnya adalah mengukur tinggi. Mengukur tinggi itu adalah ini. Tinggi. Mengukur tinggi itu karena tebal menggunakan micrometer screw. Di sini kita lihat terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat nilainya. 10 ini belum terlewati. Jadi 9, karena di sininya ada nilai setengah, berarti 9,5 untuk skala utamanya. Dan untuk skala noniusnya adalah kita lihat yang berhimpitnya di sini, di sini nih, 40. Jadi di sini berarti 9,5 ditambah 40. Karena tadi mengukur tinggi itu menggunakan micrometer screw dengan satuannya adalah milimeter, didapat yang di skala utamanya 9,5 dan skala noniusnya 0,40, maka nilainya adalah 9,90. Ini masih satuannya milimeter, sedangkan di tabel itu adalah sentimeter, maka kita rubah ke sentimeter menjadi 0,99 cm. Dari pengukuran yang kita dapatkan tadi, kita masukkan ke tabel, di mana panjang, lebar, tinggi itu untuk mengukur volume dari balok sendiri, di mana rumus dari volume balok sendiri adalah panjang kali lebar kali tinggi. Setelah didapatkan volumenya, maka dicari massa jenisnya, di mana rumus massa jenis itu adalah massa per volume. Massanya adalah massa benda, yaitu di sini 10,6 gram. Jadi 10,6 gram ini dibagi volume yang didapatkan. Dari volume yang sudah kita hitung, panjang, lebar kali tingginya, yang didapatkan nilai 4,026. Selanjutnya dari volume ini adalah untuk mengukur dari massa jenisnya, di mana massa jenis ini adalah dengan massa per volume, yaitu dari 10,6 dibagi 4,026, hasilnya adalah 2,633. Di sini ada literatur benda, di mana setiap benda itu setiap
benda itu memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Di sini ada tembaga, kuningan, besi, aluminium, itu semuanya berbeda-beda untuk massa jenisnya. Di mana tembaga ini mempunyai massa jenis yang sebenarnya ada 8,9 gram per centimeter kubik. Kuningan 8,6 gram per centimeter kubik. Besi 7,9 gram per centimeter kubik. Aluminium 2,7 gram per centimeter kubik. Oke. Nah, dari percobaan yang kita lakukan, maka kita harus menguji sudah benarkah hitungan kita atau belumnya, yaitu dengan cara kita mengukur persentase ketelitian ini, di mana menghitungnya adalah di sini ada tanda mutlak ya, maka di sini nih 1 kurangi di sini tanda mutlak row literatur dikurangi row percobaan. Row literatur itu adalah row literatur dari bahan yang digunakan, sedangkan row percobaannya adalah row dari yang dihitung di awal ya, dibagi row literatur dikalikan 100%. Tapi di sini karena ada pengurangan maka tidak boleh dibagi silang, jadi nggak boleh ini dicoret dengan ini nggak boleh dicoret, jadi harus ini dikurangi ini baru dibagi ini ya. Nah, tadi dari percobaan yang kita lakukan di sini ada contohnya. Karena di sini 2,6, oh berarti di literaturnya kemungkinan adalah aluminium, maka 2,7 dikurangi 2633 dibagi 2,7 hasilnya adalah 0,2025 ya. 1 dikurangi 0,025 dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 97,5%. Dengan demikian, perhitungan yang kita lakukan adalah benar sesuai dengan literatur yang ada, karena plus minus dari ketelitian itu adalah 68%. Oke. Selanjutnya adalah kita akan mengukur secara dinamis, di mana untuk mengukur dinamis itu adalah benda yang tidak beraturan. Ya. Yang pertama adalah kita harus menimbang benda ini di raca Ohaus ini, atau disebut juga dengan menimbang massa di udaranya. Ya, kita lihat di sini. Oke, seperti biasa. Oke, bisa kita dapatkan di sini nilainya 10, di sini nilainya adalah 8, berarti di sini ada, dan ini sudah terlewati 2, berarti 12,8. Untuk cara dinamis ya, tadi massa udaranya sudah ditimbang, maka selanjutnya adalah kita membutuhkan bantuan dengan hukum Archimedes ya, dengan menggunakan fluida. Nah, ini sih kunci kita taruh di sini sampai tercelup ya. Namun tidak boleh mengenai dasar ini ya, mengenai dasar dari bejana ini ya. Oke, selanjutnya kita putar ya. Oke, nah ini kita putar ya. Selanjutnya kita timbang, kita masukkan pinggan yang pada penimbangan ya. Kita lihat sudah gerak atau belum, ternyata belum gerak juga. Mulai gerak, ternyata masih berat ke kiri ya, berarti berat ke sebelah bendanya. Selanjutnya maka kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit. Oke, ya. Ini dikatakan setimbang apabila si jarum ini bertepatan di tengah ini ya, bertepatan di sini. Oke ya. Nah, selanjutnya ini sudah di tengah-tengah ya. Selanjutnya kita hitung pinggan yang ada di sini ya. Kita pinggan yang ada di sini ada nilainya di sini 10 ya. Oke. 10. Selanjutnya ada nilainya adalah 1 ya. Selanjutnya di sini ada nilainya adalah 500 miligram ya. Maka kita hitung 10 ditambah 1 11 gram ditambah 0,5
gram. Jadi 11,5 gram. Nah, massa di air dinyatakan bahwa untuk kunci ini adalah 11,5 gram. Jadi di situ nampak perbedaannya. Oke. Nah, di sini sudah didapatkan dari massa di udara yang ditimbang, massa di air yang ditimbang. Selanjutnya kita mencari volumenya. Berbeda dengan volume mencari secara statis ya. Untuk mencari dinamis itu adalah volumenya yaitu massa di udara dikurangi dengan massa di air. Di sini 12,6 dikurangi 11,5, hasilnya adalah 1,1 gram ya. Atau di sini kita ke gram per sentimeter karena di sini volume ya. Selanjutnya untuk mengukur massa jenisnya sama, yaitu massa dikurangi volume. Nah, karena di sini ada dua massa, massa mana sih yang digunakan? Yaitu adalah massa yang dari udara ya, yaitu dari 12,6 dibagi 1,1 ya. Ya. Maka didapatkan hasilnya adalah 11,49 gram per sentimeter kubik ya. Sehingga pada cara dinamis ini tidak dilakukan untuk mencari ketelitiannya, persentasenya. Kenapa? Karena bahan yang digunakan itu kita tidak tahu apakah itu tembaga, besi atau aluminium, ataukah malah campuran atau disebut juga alloy gitu. Jadi itu tidak bisa dihitung untuk ketelitiannya gitu ya. Sekian untuk praktikum pengukuran dasar benda padat ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.